Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir saja kita akan mengakhiri bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana puasa dan sholat Anda? Insya Allah Anda akan mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa menjelang akhir Ramadan kelak. Ada satu topik yang sangat bagus hari ini tentang bagaimana kita mendapatkan teori ketertundukan pada ilahi. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sudah asing nih Bayan. Aduh. Apa kabar Bayan? Alhamdulillah. Gimana tradingnya? Alhamdulillah Pak, lancar. Tapi kadang-kadang tersendat Pak Ustadz. Apa masalahnya apa? Masalahnya ya saya pengen tanya Pak Ustadz. Saya baca buku ini supaya saya bisa pasrah. Tapi kok setelah di lapangan ada aja gitu Pak Ustadz. Gitu. Menurut pengertian Pak ya, pasrah itu seperti apa selama ini? Pasrah itu kita secara total setelah kita berusaha, apapun yang terjadi ya udah kita terima. Nah, itu kira-kira yang secara umum dan awam mungkin Pak Ustadz gitu. Yang sudah dilakukan apa dalam usaha ketika bisnis itu ada pasang surutnya, kemudian ada maju, kemudian kadang bangkrut juga. Tapi kan sudah dilakukan dengan benar kan, hitungannya terus strategi bisnis dilakukan dengan benar kan? Iya. Memang sih saya semua usaha setelah dihitung, dikalkulasi, lalu kita ajukan. Tapi ternyata di lapangan ya ada sogok sana, sogok sini. Kadang-kadang kita berusaha ya dipinta juga sih tanda kutip diperes lah apa gimana gitu saja. Bahasa Indonesia saya juga. Nah itu saya pasrah di lapangan gitu kan. Pasrah ternyata kok nggak bisa pasrah. Nah saya mau nanya nih mumpung Pak Ustadz kebetulan ketemu nih gitu nih ada. Gimana sih Pak Ustadz supaya saya bisa pasrah gitu? Sebenarnya pasrah ini banyak salah pengertian ya. Pasrah dalam arti kita ini seperti pasrah bongkoan, pokoknya terjadilah. Ada dua persoalan. Pasrah itu di sini pasrah terhadap aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti matahari. Matahari, bumi bergerak, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu bergerak atas kodrat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasrah yang sifatnya kita menjadi pasif karena itu atas kehendak Allah SWT. Tapi kita punya free will. Kepasrahan yang diberikan kepada kita yaitu kehendak kebebasan untuk memilih. Nah itulah perbedaannya pasrahnya matahari dengan kita. Kita ada dua kepasrahan. Kepasrahan yang dipaksa seperti dalam hidup saya, nafas saya itu kan bukan kehendak pikiran saya. Iya benar. Tapi ada sesuatu yang kadang-kadang kita diperintahkan oleh Allah untuk merencanakan sesuatu. Nah, perintah merencanakan itu pasrah terhadap keinginan Allah, yaitu merencanakan sesuatu. Tetapi hasilnya, itu kan hasilnya ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kenapa? Kadang-kadang kita inginnya kan, wah kita mesti harus berhasil terus, kemudian harus stabil terus. Kadang-kadang kita itu dalam tanda kutip kita nggak bisa pasrah. Nah, pasrah sebenarnya bukan pasrah kehendak kita sebenarnya. Pasrah di situ adalah bagaimana kehendak Allah itu terhadap kita. Perbedaannya adalah orang pasrah dengan tidak pasrah. Orang pasrah itu adalah sadar bahwa setiap kejadian yang terjadi terhadap kita atau musibah apapun terjadi, ma'asaba min musibatin illa bi'iznillah. Apapun yang menjadi musibah untuk kita itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tidak gelisah. Kenapa? Karena tahu itulah izin Allah. Saya tidak boleh ngersuloh, kata orang Jawa itu apa, mengeluh. Kenapa? Allah itu kuasa, nggak mungkin salah. Sehingga kita apa? Kita mengikuti kehendak Allah. Tetapi kita melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berusaha tadi itu kehendak Allah juga dua-duanya. Nah, di dalam perusahaan berketuhanan maka kita diharapkan bagaimana kita
jiwa kita kepada Allah itu selalu kontak atau bersambung kepada Allah. Dalam bersambungan ini ada kepasrahan diri, sehingga tidak ada kegelisahan. Ketika kebangkrutan terjadi, orang mulai gelisah, lari ke sana kemari, ke dukun, paranormal. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi stres. Maka ketika orang terjadi problem yang luar biasa, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, tenang kepada Allah, lalu tunduk kepada Allah, dan yakin kepada Allah, itu akan menjadi ketenangan yang tersendiri, sehingga mendapatkan kenyamanan atau ketentraman. Nah, kita tidak bisa menghindari problem itu akan terjadi setiap saat. Yang menjadi kaya jadi problem, ada yang miskin problem, dan seterusnya. Dan itulah barangkali intinya Pak Yan, kita akan lebih dalam kita bahas bersama dengan Sahnas. Pak Abu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya sudah nunggu topik ini dari kemarin Pak Abu, tentang ketertundukan pada ilahi. Pasrah, tapi sebetulnya kita sedang mempunyai kebebasan untuk memilih sesuatu, dan saya rasa pasti pemirsa juga membutuhkan teori ini. Untuk Anda yang ingin berkomunikasi dengan Pak Abu Sangkan, silahkan 021583022 terbuka untuk Anda. Dan bagi Anda penelpon pertama akan mendapatkan voucher Rp500.000 persembahan dari Didu Furniture, dan tidak ketinggalan seperangkat buku-buku dan juga CD Rahmat Semesta Alam karya Pak Abu Sangkan. Kami akan kembali sesudah ini, dan pastikan Anda tetap dalam Indahnya Sholat. Terima kasih Anda kembali lagi dalam Indahnya Sholat, ensiklopedia Islam Rahmat Semesta Alam. Pak Abu, kalau misalnya berbicara soal teori, saya paham dengan teori Pak Abu, tetapi terlalu banyak teori, akhirnya orang menganggap agama itu adalah ilmu di awang-awang, bukan ilmu yang bisa diaplikasikan langsung. Ketertundukan kita pada rencana ilahi gitu ya. Banyak keterlibatan Allah, Mbak Sahnas. Contohnya bagaimana? Allah mengangkat derajat orang seketika, menjatuhkan seketika. Oh iya. Ketika kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, angkat derajatku. Saya tidak berani mengatakan ini hasil saya. Tadi sedikit saja Mbak Sahnas, kalau mau Allah mempermalukan Mbak Sahnas, ensiklopedia kepleset tadi. Iya betul. Jadi mudah sekali Allah itu akan bikin kita malu. Kepala saya tadi bilangnya ensiklopedia. Iya. Tapi bisa saja orang salah berbicara. Betul. Yang tadinya ini dianggap benar, ternyata kata Allah, kamu dengan kebenaranmu kujatuhkan kamu. Gitu kan? Ada orang yang sudah seperti apa, ini dianggap sudah benar, ini teorinya sudah betul, tapi jatuh di hadapan masyarakat. Allah mengangkat siapapun, rencana Allah. Makanya kenapa dikatakan, kalau ada yang mengatakan, hai Abu Sangkan, kau menjadi orang terkenal, hati-hati. Kau sekarang menyandang namaku. Apa menyandang namamu? Iya. Kalau saya menyandang nama saya, sebentar lagi saya akan jatuh. Kalau saya akan menyandang nama Allah, aku angkat Allahnya, aku angkat Muhammadnya, biarpun aku jatuh, tapi Allah tetap di atas, Muhammad di atas. Karena manusia hanya sebagai perantara, lalu ia sebutkan kalimat Allah, lalu tinggalkan, jangan engkau aku. Kalau saya mengaku, ketika Allah sudah pensiunkan saya sebagai ustaz, maka saya sakit Mbak Sahnas, saya tersiksa Mbak Sahnas. Seorang artis pun sama. Banyak artis merasa menjadi post power syndrome sebagai artis, di mana tadinya dia lulukan, tiba-tiba Allah tarik namanya, lalu dia tidak laku lagi, dia sengsara, tersiksa, maka menjadi aneh hidupnya. Begitu juga banyak orang yang pensiun juga sama. Jadi pun sama, Allah akan mengangkat saya, kemudian Allah pun akan tarik saya. Terserah Allah, kehendak Allah. Soekarno yang hebat diangkat, kemudian ditariknya lagi. Soeharto yang hebat diangkat, ditariknya lagi. Siap-siap untuk itu semuanya. Dan pasti terjadi. Kenapa? Tidak ada yang boleh mempunyai hak atas nama tertinggi, kecuali asma Allah. Nama Allah yang tertinggi. Li'ila'i kalimatillah. Siapa-siapa yang perjuangkan nama Allah, maka perjuangannya akan berjalan terus. Siapa-siapa yang perjuangkan atas nama dirinya, selesai dengan cepat. Kemudian dia melatar belakangi nama Islam, sesungguhnya dia tidak mengembangkan Islam, tapi mengembangkan dirinya dan kelompoknya, maka Allah akan jatuhkan. Perjalanan sepanjang sejarah
dari perjalanan agama Islam di Indonesia, kita tidak tahu siapa yang mengembangkan. Allah sendiri yang mengembangkan. Sebab setiap orang, begitu dia begini, dia pakai nama dia, dicabut sama Allah. Tapi Islamnya tetap berjalan. Padahal setiap perjuangan Islam dijatuhkan sama Allah. Setiap perjuangan Islam dijatuhkan sama Allah. Kenapa? Selalu bertempur di antara kita. Islamnya tetap berjalan. Kau di situ bertempur karena engkau berebut namamu.